Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wal 'aqibatu lil muttaqin wa la 'udwana illa 'alal zalimin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin thahal amin wa ala ikhwanihi an-nabiyyin wal mursalin wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta ya hayyu ya qayyum taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilma wa na'udzu bika min hali ahli nar. Amma ba'du. Alhamdulillah, puji syukur kita kepada Allah. Salawat dan salam semoga tercurahkan kepada baginda kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Insyaallah pada kajian kita kali ini kita akan mulai membahas tentang materi kitab Risalah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kita akan bahas mulai dari pasal yang pertama. Jadi kemarin kita sudah jelaskan bahwa kitab Risalah Ahlus Sunnah wal Jamaah itu ada 10 pasal. Dan kita akan membahas pasal yang pertama. Bisa dilihat di kitab fotokopiannya itu. Faslun fi bayanis sunnah wal bid'ah. Faslun fi bayanis sunnati wal bid'ati. Pasal dalam menjelaskan sunnah dan bid'ah. As-sunnatu bid-dhammi wat tasydid. Kata as-sunnah dengan dhammah, as-sunnah sinnya di dhammah, wat tasydid dengan nunnya pada tasydid, ada tasydidnya, as-sunnah. Karena tulisan yang sama bisa juga dibaca dengan as-sanah, ya kan? As-sanah. As-sanah beda dengan as-sunnah. Ya, kalau as-sanah artinya tahun. Kalau as-sunnah artinya ini nanti yang kita jelaskan. Ya, makanya kemudian biasanya sering di dalam kitab-kitab para ulama itu diperjelas. Ya, as-sunnah, kemudian cara bacanya disebutkan di setelahnya agar kita tidak salah membaca. Ya. As-sunnah bid-dhammi dengan dhamma, wat tasydid dan ada tasydid pada nunnya, as-sunnah. Kama qala Abul Baqai, sebagaimana yang disebutkan oleh Abul Baqa fi kulliyatihi, dalam kitabnya Kulliyah. Lughatan, secara bahasa, at-tariqah. Ya, as-sunnah secara bahasa artinya at-tariqah, jalan, ajaran. Ya. Walau ghairu mardiyatin, meskipun yang tidak disukai. Namanya sunnah. Itu adalah jalan atau ajaran meskipun yang tidak disukai. Berarti ada yang disukai, ada yang tidak disukai. Wa syar'an, secara syarak, sunnah itu artinya apa? Ismun lit tariqatil mardiyati al-maslukati fid din salakaha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam aw ghairuhu mimman huwa alamun fid din kas-sahabati radhiyallahu anhum. Secara syarak sunnah itu apa? Nama bagi jalan atau ajaran yang disukai, yang diridhai, yang dilakukan atau yang diajarkan di dalam agama, yang telah diajarkan dan dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam atau selainnya. Mimman, dari orang-orang, huwa, yang orang itu, alamun,
orang yang bisa diambil ilmunya, berarti orang yang alim. Fid dini, dalam agama, kas sahabati, seperti para sahabat radhiyallahu anhum, semoga Allah meridhai mereka. Jadi sunnah itu dalam syarak adalah apa yang diajarkan dan dipraktekkan ya dalam masalah agama oleh Rasulullah SAW atau selain beliau, selain Rasulullah SAW, yang itu menjadi panutan dalam agama. Yang orang itu menjadi panutan dalam agama. Seperti siapa? Sahabat. Berarti sunnah itu apa yang diajarkan oleh Rasulullah, dipraktekkan oleh beliau, atau apa yang diajarkan oleh para sahabat dan dipraktekkan oleh para sahabat. Karena para sahabat itu kan tidak akan melakukan sesuatu kecuali apa yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Makanya kemudian itu juga dikatakan sunnah. Jadi apa yang dipraktekkan oleh Rasulullah, apa yang diajarkan oleh Rasulullah, kemudian juga apa yang dipraktekkan dan diajarkan oleh para sahabat, itu namanya apa? Sunnah. Ya. Jadi ada yang diajarkan oleh Rasulullah, jelas kita mengatakan sunnah. Tapi juga para ulama mengatakan apa yang diajarkan oleh para sahabat, yang itu mereka ambil dari Rasulullah, juga dikatakan apa? Sunnah. Dasarnya apa? Bahwa yang dilakukan oleh para sahabat juga dikatakan sunnah. Hadis Rasulullah SAW, liqaulihi sallallahu alaihi wasallam. Ini dasarnya. Alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin min ba'di. Hendaknya kalian mengikuti sunnahku dan sunnahnya para khalifah-khalifah yang rasyid, yang bisa diikuti, min ba'di, dari setelahku. Jadi Rasulullah di dalam hadisnya ini menyebutkan apa yang beliau ajarkan adalah sunnah. Apa yang diajarkan oleh para khalifah setelah Rasulullah juga dikatakan apa? Sunnah. Jadi pengertian yang tadi disebutkan bahwa sunnah itu apa? Sesuatu atau jalan yang diajarkan oleh seorang Rasul dan juga mereka yang bisa dijadikan panutan dalam agama seperti siapa? Para sahabat. Itu namanya apa? Sunnah. Dasarnya apa? Hadis Rasulullah. Alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin min ba'di. Hendaknya kalian mengikuti sunnahku. Sunnah yang dimaksud di sini bukan ibadah-ibadah sunnah, bukan sholat sunnah, bukan puasa sunnah, bukan itu saja. Tapi sunnah yang di sini adalah syariat beliau, ajaran beliau. Hendaklah kalian mengikuti sunnahku. Berarti apa yang diajarkan oleh Rasulullah dan apa yang diterapkan oleh Rasulullah. Wa sunnatil khulafa'ir rasyidin min ba'di, dan sunnahnya berarti ajarannya para khalifah-khalifah ya, yang rasyidun ya, yang dipilih dan disepakati oleh para sahabat ketika itu, min ba'di, setelahku. Berarti siapa mereka? Abu Bakar, Umar, Utsman, dan Ali. 4 khalifah inilah dikatakan al-khulafa ar-rasyidun. Jadi Rasulullah SAW sendiri yang menyebutkan bahwa mereka ini adalah khalifah-khalifah yang apa? Rasyid, yang bisa diikutin. Ya, apa yang mereka fatwakan atau apa yang mereka ajarkan. Ini makna sunnah menurut syara'. Wa 'urfan. Ya, sekarang makna sunnah menurut urf, kebiasaan. Ya, biasanya kita mendengar kata sunnah. Apa artinya sunnah secara urf, kebiasaan? Ma wadaba alaihi muqtadi. Apa yang biasa dilakukan oleh seorang panutan.
nabiyan kana awwaliyan, baik itu nabi ataupun wali. Jadi secara uruf, secara kebiasaan sunnah itu artinya bahwa yang biasa dilakukan oleh nabi sunnah. Nah, juga beliau menyebutkan yang biasa dilakukan oleh wali sunnah juga itu ya. Was sunni, kita sering mendengar istilah sunni. Was sunniyu mansubun ila sunnah. Hudhifat ta'u lin nisbah. Ya, was sunniyu, kata as-sunni biasanya sering kita mendengarkan kita ini adalah orang-orang sunni ya, atau kita ini adalah orang-orang ahlus sunnah, itu sama ya, kita ini adalah orang-orang sunni ya. Apa artinya sunni itu? Mansubun, dinisbatkan kepada kata sunnah ya. Aturan kan sunnati gitu kan, sunnati ya, tapi kan kemudian dihilangkan taknya untuk apa? Biar nisbatnya itu benar, sunni ya, sunni, orang yang mengikuti sunnah itu namanya sunni. Ahlus sunnah itu namanya apa? Sunni ya. Ini pengertian apa? Sunnah ya, kita tahu ya, pengertian sunnah itu sesungguhnya jalan yang diajarkan ya dalam masalah agama oleh siapa? Rasulullah atau orang yang bisa diambil dan dijadikan sebagai panutan ajarannya. Siapa mereka? Seperti para sahabat. Karena Rasulullah sendiri menyebutkan di dalam sabdanya, "Alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin min ba'di." Ya, kalian adalah mengikuti sunnahku dan sunnah para khalifah yang rasyid setelahku. Sekarang kita ingin menjelaskan makna bid'ah. Ya, jadi sunnah lawannya apa? Bid'ah. Wal bid'atu ya, dan bid'ah itu kama qala Syekh Zarruq ya, sebagaimana yang dikatakan oleh Syekh Zarruq fi 'Uddatil Murid, dalam kitabnya 'Uddatil Murid, syar'an, secara syarak bid'ah itu ihdatsu amrin fid din yusbihu an yakuna minhu wa laysa minhu sawa'un kana bis surati aw bil haqiqati. Ya, katanya bid'ah itu secara syarak adalah mengadakan perkara yang baru dalam agama. Ada kemiripan seakan-akan itu bagian dari agama dan sesungguhnya itu bukan bagian dari agama. Jadi mengadakan sesuatu yang baru ya, seakan-akan ada keserupaan bahwa itu adalah bagian dari agama, tapi sesungguhnya itu bukan bagian dari agama. Nah, itu namanya bid'ah. Sawa'un kana bis-surah, baik itu dengan bentuknya au bil haqiqah, atau memang pada kenyataannya bukan bagian dari agama. Di qaulihi sallallahu alaihi wasallam, ini berdasarkan sabda Rasulullah, man ahdatha, orang yang memulai perkara yang baru, fi amrina, pada agama kita ini, ma laisa minhu, yang bukan termasuk dari agama kita ini, fahuwa raddun, maka dia tertolak. Orangnya tertolak, apa yang dilakukan juga tertolak. Jadi Rasulullah mengatakan, man ahdatsa, orang yang memulai perkara yang baru, fi amrina, dalam masalah agama kita ini, ma laisa minhu, yang bukan dari bagian agama ini, fahuwa raddun, maka itu tertolak. Jadi kalau kita amatin hadis Rasulullah SAW itu, ya, beliau menyebutkan barang siapa yang memulai dalam agama ini sesuatu yang bukan termasuk bagian dari agama, maka tertolak. Nah, harus digarisbawahi, sesuatu yang bukan termasuk bagian dari agama.
Ini harus digarisbawahi karena Rasulullah tidak hanya mengatakan man ahdatsa fi amrina fahuwa raddun. Ingat, Rasulullah tidak menyebutkan barang siapa yang memulai perkara yang baru maka tertolak. Tidak demikian. Tapi apa? Rasulullah memberikan apa? Batasan. Barang siapa yang memulai perkara yang baru dalam agama ini yang tidak termasuk bagian darinya. Nah, yang tidak termasuk bagian darinya itu harus kita apa? Beri garis bawah bahwa Rasulullah ingin menjelaskan perkara yang baru yang tertolak itu yang bagaimana, yang tidak termasuk bagian dari agama. Berarti yang termasuk dan sesuai dengan agama Islam ini maka tidak ditolak. Berarti apa? Diterima. Jadi Rasulullah di dalam hadis ini tidak mengatakan man ahdatsa fi amrina fahuwa raddun. Barang siapa yang melakukan perkara yang baru maka tertolak. Berarti kalau seperti itu kan namanya umum kan? Semua perkara yang baru pasti tertolak, begitu kan? Kenapa? Karena hadisnya hanya mengatakan apa? Man ahdatsa fi amrina fahuwa raddun, begitu. Tapi Rasulullah tidak mengatakan demikian. Rasulullah memberikan batasan. Barang siapa yang memulai perkara yang baru di dalam agama ini, ma laisa minhu. Nah, ini yang harus kita garis bawahi. Ma laisa minhu, yang bukan termasuk bagian dari agama, maka tertolak. Berarti Rasulullah ingin memberikan apa? Penjelasan yang bukan termasuk bagian dari agama, tertolak. Pemahaman kebalikannya bagaimana? Barang siapa yang memulai perkara yang baru dalam agama ini yang termasuk bagian dari agama, kebalikannya apa jadinya? Maka dia diterima. Paham ini ya? Jadi Rasulullah ingin memberikan penjelasan kepada kita agar kita apa? Memilah-milah perkara yang baru itu sesuai dengan agama atau tidak sesuai dengan agama. Tidak langsung mengatakan pokoknya perkara yang baru dalam agama Islam ini tertolak. Nah, itu kan kelompok sebelah kan begitu kan memahaminya. Pokoknya perkara yang baru nggak pernah dilakukan oleh Rasulullah, tidak pernah dilakukan oleh para sahabat, tertolak. Padahal Rasulullah di hadis ini ingin menjelaskan perkara yang baru itu ada dua. Apa itu? Yang termasuk bagian dari agama dan yang tidak termasuk bagian dari agama. Kalau termasuk bagian dari agama maka apa? Diterima. Yang tidak termasuk dari bagian agama maka ditolak. Itu sudah bisa dipahami dari hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ini. Jadi ini hadisnya sedikit ya, kalau bisa dihafal. Ya, kalau kita hafal hadis satu saja luar biasa. Ya. Kullu bid'atin dolalah. Itu kan hadisnya kan. Kullu bid'atin dolalah. Ya. Kita mempunyai hadis yang lain. Man ahdatsa fi amrina hadza ma laisa minhu fa huwa raddun. Ya. Barang siapa yang memulai perkara yang baru di dalam agama ini yang bukan bagian dari agama tersebut, maka ditolak. Nah, ini kan Rasulullah mengajarkan kita untuk apa? Berpikir. Ya, berpikir. Kalau yang tidak termasuk bagian dari agama maka ditolak. Berarti yang termasuk bagian dari agama tidak ditolak. Lawan tidak ditolak berarti lawan ditolak berarti apa? Diterima. Ya kan begitu. Nah, ini menjadikan kita itu ketika memahami masalah-masalah yang baru harus apa? Memutar otak kita, berpikir ini maka masalah ini sesuai dengan agama atau tidak. Kalau sesuai dengan agama maka tidak ditolak. Karena Rasulullah memberikan batasan yang tidak sesuai itu yang ditolak. Berarti yang sesuai maka tidak ditolak. Artinya apa? Diterima. Paham ini ya? Nah. Wa qaulihi sallallahu alaihi wasallam, dan juga berdasarkan sabda Rasulullah, wa kullu
muhdatsatin bid'ah. Ya, dan setiap perkara yang baru itu bid'ah. Ya, setiap perkara yang baru itu bid'ah. Cuma tidak kemudian serta-merta mesti pasti bid'ahnya sesat, tidak. Ya, kenapa? Karena di dalam hadis yang lainnya, yang pertama tadi Rasulullah memberikan batasan. Perkara yang baru itu yang dikatakan ditolak adalah jika tidak termasuk dari agama, tidak sesuai dengan agama, tidak sesuai dengan nas Al-Quran dan hadis. Paham sampai di sini ya? Wa qad bayyana al-ulama rahimahumullah, dan para ulama telah menjelaskan, semoga Allah merahmati mereka, annal ma'na, bahwa makna yang dimaksud fil haditsainil madhkuraini, ya, pada dua hadis yang telah disebutkan, raji'un, kembali, ya, litaghyiril hukmi, pada perubahan hukum, bi'tiqadi ma laysa biqurbatin qurbatan, ya, dengan meyakini apa yang bukan termasuk ibadah dianggap ibadah. Ya. La mutlaqal ihdas, bukan sekedar cuma melakukan sesuatu yang baru. Jadi masalahnya ini yang dikatakan bid'ah itu, yang dipermasalahkan adalah perkara yang baru itu kemudian dianggap sebagai sesuatu yang bisa mendekatkan diri kepada Allah. Itu yang jadi masalah. Kalau perkara yang baru setelah Rasulullah itu banyak sekali. Ya, banyak sekali. Setelah masa sahabat banyak sekali perkara-perkara yang baru itu. Adanya peraturan pemerintahan. Sayyidina Umar kemudian bikin peraturan pemerintahan, diatur, digaji, ya, orang-orang yang bekerja pada beliau, pada kantor kekhilafahan, ya. Kemudian diatur administrasinya oleh Sayyidina Umar. Itu kan tidak ada pada masa sahabat Abu Bakar dan pada masa Rasulullah. Tapi kan itu kan dianggap sistem pemerintahan, sehingga tidak dipermasalahkan. Yang dipermasalahkan oleh para ulama, ya, itu adalah sesuatu yang baru yang terjadi setelah Rasulullah, kemudian dianggap itu bisa mendekatkan diri kepada Allah. Nah, berarti dianggap sebagai ibadah. Itulah yang dipermasalahkan. Ya, itu yang dipermasalahkan. Nah, jika kemudian kelompok yang mengatakan semua bid'ah itu sesat, nah, mereka kemudian kita katakan dulu Rasulullah makannya pakai tangan. Sekarang kita makan pakai sendok, bukankah itu bid'ah? Itu kan nggak dipermasalahkan. Itu kan perkara-perkara yang baru tapi tidak dipermasalahkan. Kenapa? Karena makan pakai tangan, pakai sendok, orang biasa saja, tidak dianggap ibadah. Ya, padahal kalau makan pakai tangan sebetulnya, kalau kemudian kita niatkan untuk mengikuti sunnah Rasulullah, dapat pahala. Ya, pakai jari-jari itu. Beda dengan makan pakai sendok gitu kan. Tapi ini kan tidak dipermasalahkan. Kenapa? Karena tidak dianggap ibadah. Makan pakai sendok ibadah, nggak ada kan? Ya, nggak ada. Makanya kemudian mereka mengatakan itu tidak dipermasalahkan. Ya, kenapa? Karena tidak dianggap ibadah. Yang dipermasalahkan adalah seperti apa? Maulid Nabi. Maulid Nabi itu kan dianggap oleh orang yang melakukan peringatan Maulid sesuatu yang bisa mendekatkan diri kepada Allah. Makanya kemudian mereka mempermasalahkan. Bagaimana Maulid itu tidak ada pada masa Rasulullah? Kok dianggap sebagai sesuatu yang mendekatkan diri kepada Allah? Nah, ini yang menjadi masalah. Ya. Makanya kemudian ada yang mengatakan Maulid adalah bid'ah hasanah. Tapi kalau kemudian menurut orang Wahabi, Maulid adalah bid'ah dhalalah. Ya. Kenapa? Karena mereka memahami sesuatu yang baru yang tidak pernah dilakukan oleh Rasulullah dan para sahabat, semuanya bid'ah. Dan bid'ah bagi mereka adalah dhalalah. Sehingga semua yang baru yang muncul setelah masa Rasulullah dianggap bid'ah yang sesat semuanya. Padahal para ulama tidak mengatakan demikian. Hadisnya Rasulullah mengatakan dilihat sesuai dengan agama atau tidak. Kalau tidak sesuai maka ditolak. Kalau sesuai berarti diterima. Ya.
Jadi masalahnya adalah sesuatu yang dianggap apa? Perkara yang baru itu dianggap bisa mendekatkan diri kepada Allah. Itu yang dipermasalahkan. Qad tanawalat syari'ah usuliha. Ya, bisa jadi sesuatu yang baru itu pernah ada dalam syariat, dalam pondasi-pondasinya. Jadi pondasi syariat agama Islam ini sudah sempurna. Ya, tidak boleh orang mengatakan agama Islam ini tidak sempurna. Ya, juga tidak boleh kemudian kebablasan mengatakan bahwa agama Islam ini semuanya sudah sempurna sehingga tidak boleh ada sesuatu yang baru lagi. Tidak. Para ulama mengatakan yang sempurna adalah apa? Pondasi dalam ajaran agama Islam ini sempurna. Artinya hukum-hukum yang dasar, kewajiban, haram, halal, ya, itu sudah apa? Ada aturannya. Halal dan haram itu sudah ada aturannya. Adapun permasalahan-permasalahan yang cabang itu akan muncul terus kan. Dan itu yang menjadi hasil istihad dari para ulama. Ya, di sini dikatakan bahwa bisa jadi perkara yang baru itu secara pondasi, secara dasar sudah ada di dalam syariat. Fayakunu raji'an ilaiha, maka apa? Kita merujuk pada hukum syara'. Au bifuru'iha, atau dari segi cabangnya ada. Fayakunu maqisan 'alaiha, maka bisa dikiaskan kepada cabang-cabang syara' itu. Ya. Ini. Jadi kita menjelaskan makna sunnah dan makna bid'ah. Nah, di sini paham nggak apa arti itu sunnah, apa itu bid'ah? Sunnah adalah apa yang diajarkan dan diterapkan oleh Rasulullah SAW dan para sahabatnya. Bid'ah adalah sesuatu yang baru yang dianggap itu bagian dari agama, tapi sesungguhnya bukan bagian dari agama. Ya, ini berarti apa? Tidak dilakukan oleh Rasulullah, juga tidak dilakukan oleh sahabat-sahabat Rasulullah. Qala, berikutnya di bawahnya, wa mawazinuha thalathatun, timbangan untuk melihat sesuatu itu bid'ah atau sunnah itu tiga. Ada tiga. Al-awwalu, yang pertama, ayyunzara, dilihat, fil amril muhdats, pada perkara yang baru, dilihat. Nah, ini kan namanya kita apa? Meneliti dulu perkara yang baru itu. Menunjukkan bahwa kalau kita ikut ahlus sunnah wal jamaah, itu pemikiran kita apa? Inovatif, berkembang. Diteliti dulu. Tidak kemudian pokoknya yang baru bid'ah, sesat, dolalah, masuk neraka. Begitu. Bukan begitu. Para ulama apa? Meminta untuk apa? Ditimbang dulu. Ayyunzara, lihat dulu pada perkara yang baru. Fa in syahida lahu, kalau kemudian ada dalil, ya, mu'dhamus syariah, dalil dari syariat Islam, wa asluha, atau pada dasar dari syariat Islam ada dalilnya, ada sumbernya, ya, falaysa bi bid'atin, maka bukan bid'ah. Berarti kalau ada dasarnya dalam hadis, dalam Al-Quran, maka sunnah namanya, bukan bid'ah. Kalau perkara yang baru itu ada dasarnya di dalam syariat Islam, atau ada pondasinya, ya, aturan-aturan dasarnya itu ada di dalam syariat Islam, maka bukan bid'ah namanya. Wa in kana mimma ya'ti dzalika, meskipun atau seandainya sesuatu itu, ya, wa in kana mimma ya'ba, ya, wa in kana mimma ya'ba dzalika, dan jika sesuatu itu tidak ada dasarnya di dalam Al-Quran, di dalam syariat, bahkan kemudian tidak dianggap, ya, tidak dianggap di dalam syariat Islam, bikulli wajhin, pada setiap segi dari perkara yang baru itu,
fa huwa batilun wa dhalal. Maka itu bukan termasuk syariat. Ya. Bukan termasuk dalam syariat. Ya. Wa in kana mimma taraja'at fihi al-adillah. Dan jika perkara yang baru itu termasuk yang dalil-dalilnya itu masih banyak dan butuh apa? Ditimbang-timbang. Wa tanawalat usyubha. Bisa jadi kemudian ada sesuatu yang syubhat, samar di situ. Wastawat fihi al-wujuh, ya. Dan sama pertimbangan-pertimbangan dari segi-seginya. U'tubirat wujuhuhu, maka dilihat segi-segi tersebut. Fama tarjahu min dzalika raja'at ilaihi. Mana yang lebih unggul dari segi-seginya itu tadi, kalau setelah diteliti maka dikembalikan kepada hal itu. Jika yang lebih unggul itu adalah ke arah syariat, maka berarti ini adalah sesuai dengan syariat. Jika yang lebih unggul itu adalah yang bertentangan dengan syariat, maka dikatakan ini perkara yang baru bertentangan dengan syariat. Jadi perkara yang baru itu tidak kemudian serta-merta langsung dikatakan dolalah. Tapi kata para ulama, dilihat dulu, ditimbang dulu, sesuai nggak, ada nggak dasarnya pada syariat Islam, ada nggak aturan-aturan dasarnya. Kalau ada aturan-aturan dasarnya maka bukan bid'ah, maka termasuk dalam bagian syariat. Tapi kalau tidak dianggap oleh syariat, bahkan diabaikan oleh syariat, mimma ya'badzalika, diabaikan oleh syariat, ya, bikulli wajhin, pada semua segi-seginya, maka itu adalah sesuatu yang sesat. Ya, bahwa batilun, batil, wa dhalalun, dan sesat. Tapi kalau kemudian ada dalil-dalilnya, maka dilihat, ya, dalil yang kuatnya yang mana? Kembali kepada dalil yang terkuat. Nah, disitulah kata para ulama ada yang namanya bid'ah hasanah dan bid'ah dhalalah. Tergantung apa dalil-dalilnya. Al-mizanul tsani, timbangan yang kedua. Saya tidak akan bacakan semuanya ini, tapi poin-poinnya yang di atas saja. I'tibaru qawaidil a'immah, yaitu menjadikan pedoman pada kaidah-kaidah para ulama. Wasalaful ummah, wasalafil ummah, dan ulama-ulama salaf dari umat ini. Al-amilina bi thariqis sunnah, yang mengamalkan ajaran-ajaran sunnah. Jadi yang timbangan kedua adalah apa yang dijadikan kaidah-kaidah umum oleh para ulama dan para ulama salaf soleh. Itu nanti kita akan jadikan pedoman. Fama khalafaha, yang bertentangan dengan kaidah-kaidah umum yang dilakukan oleh para ulama, bikulli wajhin, dari setiap segi, fala ibrata bihi, maka tidak bisa dijadikan dasar, tidak dianggap sama sekali. Jadi kalau ada sesuatu yang baru bertentangan dengan apa yang biasa dilakukan oleh para ulama, bertentangan dengan kaidah umum dari para ulama salafus shalih, maka perkara yang baru itu tidak dianggap. Kenapa? Karena mayoritas umat Islam tidak menyepakatinya. Ya, jadi mayoritas umat Islam itu pendapatnya itu bisa dianggap. Kenapa? Karena yang mayoritas itu akan dijaga oleh Allah Ta'ala. Ya, innallaha la yajma'u ummati ala dhalalah. Sesungguhnya Allah tidak akan mengumpulkan umatku ini dalam kesesatan. Berarti apa? Mayoritas umat Islam itu terjaga keselamatannya, terjaga akidahnya. Sehingga jika ada sesuatu yang baru menyalahi mayoritas umat Islam, menyalahi apa yang diajarkan oleh mayoritas umat Islam, maka sesuatu yang baru itu tidak dianggap. Maksudnya tidak dianggap apa? Tinggalkan. Ya, termasuk bid'ah yang dhalalah. Ya. Wa ma wafaqa usulahum fa huwa haqqun. Dan yang sesuai dengan dasar-dasar kaidah-kaidah para ulama, maka itu adalah benar. Nah, ini bagi kita yang awam,
bagi kita yang awam, ini menjadi apa? Landasan umum kita, dasar pedoman umum kita. Apa itu? Lihat pada mayoritas umat Islam. Kalau mayoritas umat Islam menyetujuinya, melakukannya, maka itu apa? Benar. Ya, lihat aja peringatan Maulid itu siapa yang melakukannya? Hampir seluruh umat Islam di penjuru dunia. Kita pergi kemana saja, bahkan di negara-negara Barat pun juga banyak umat Islam merayakan peringatan Maulid. Ya, bagi kita yang awam melihat saja di mana peringatan Maulid itu, hampir seluruhnya, kecuali apa? Saudi ya. Kalau Saudi tidak terang-terangan. Ya, ada beberapa ulama-ulama ahlu sunnah yang melakukannya di rumah-rumahnya, di majelis-majelisnya. Ya, kalau kita haji ataupun umroh pas, ya, kalau kita pas umroh, ya kemudian pas di situ bulan Rabiul Awal, nah, banyak itu di rumah-rumah mereka melakukan apa? Peringatan Maulid. Tapi dari segi pemerintahannya, ya itu mereka larang, ya karena dianggap bid'ah. Ya, Saudi, ya, kemudian juga di Yahudi juga nggak akan melakukan peringatan Maulid. Tapi selainnya Palestina melakukan peringatan Maulid, ya, Syria Maulid, ya, negara-negara Barat mulai Amerika, Kanada, umat Islamnya di sana Maulid, Australia ya, Maulid, ya, kita punya Syekh di Australia, Syekh Salim Alwan, itu setiap Rabiul Awal itu Maulidnya besar-besaran, ya, Maulidnya mereka melakukan besar-besaran, ya kayak di hall indoor Senayan kita itu kan besar begitu, itu semua dari beberapa komunitas Muslim yang ada di sana hadir. Ya, itu bisa ribuan yang datang itu di Australia padahal. Ya, di Australia. Itu bagaimana dengan kalau kita di Indonesia? Di Indonesia mulai ya belum Rabiul Awal aja sudah Maulidan. Setelah Rabiul Awal masih Maulidan. Ini sudah bulan apa sekarang ini kawan? Jumadil Tsani ya? Jumadil Awal ya? Itu juga masih Maulidan. Ya. Kemarin di tempat saya di Buaran samping yayasan itu masjid Darussalam Maulid. Ya, Maulidan sampai sekarang. Ya, padahal para ulama mengatakan Maulid itu harusnya pas tanggal 12 Rabiul Awal. Ya. Selain itu maka hanya pembacaan sejarah Rasulullah SAW. Cuma karena di Indonesia umum ya sudah mau itu Rabiul Awal, setelah Rabiul Awal terus Maulidan. Sampai ada yang Maulidnya nanti gabung dengan Isra Mi'raj. Ya kan? Nah, ini kan mayoritas umat Islam. Kaidah yang kedua, ini kan bagi kita yang awam. Bagi kita yang awam, lihat mana yang mayoritas. Apa yang dilakukan oleh mayoritas? Peringatan Maulid itu hampir di seluruh penjuru dunia. Berarti kita nggak pakai dalil-dalilan. Di sini apa? Yang sesuai dengan kaidah-kaidah umum para ulama dan umat-umat terdahulu, maka itu adalah benar. Yang tidak sesuai, maka nggak usah dianggap. Kalau nggak sesuai dengan kaidah-kaidah para ulama-ulama, ya mayoritas ulama dan umat-umat yang terdahulu, maka nggak usah dianggap. Ya itu bukan sesuatu yang benar. Nah bagi kita yang awam kan enak begitu kan, lihat itu aja. Suruh ngapal dalil bagi kita yang sudah tua-tua repot, ya kan? Maka lihat ini aja sudah. Mayoritas yang mana kita ikut? Ya. Yang sedikit pasti apa menyimpang dari yang mayoritas. Ya, ini kaidah yang kedua. Saya nggak bacakan semuanya, tapi itu sudah mewakili. Ya. Kaidah yang ketiga, mizanut tamyiz. Ya, mizanut tamyiz, pertimbangan untuk membedakan itu bisyawahidil ahkam, dengan apa? Dalil-dalil hukum. Ya, halaman keempat yang di atas sendiri. Halaman 4. Berarti halaman berikutnya ya. Kalau di situ, karena fotokopinya kan diawali halaman 3. Ya. Al-mizanul tsalitsu,
timbangan yang ketiga, mizanut tamyiz, ya. Timbangan untuk membedakan itu bisyawahidil ahkam, dengan dalil-dalil hukum. Wa huwa tafsiliyun, ya. Wa huwa tafsiliyun, itu terperinci. Yang qasimu ila aqsamis syari'atis sittah, terbagi menjadi bagian-bagian syariat yang 6. Jadi ditimbang dulu, masuk dari bagian syariat yang mana bid'ahnya ini, perkara yang baru itu. A'ni, ya, al-wujuba wan nadba wat tahrima wal karahata wa khilafal aula wal ibahata. Ya. Yang saya maksud dengan timbangan syariat yang 6 itu, hukum syariat yang 6 itu apa? Wajib, sunnah, haram, makruh, ya. Khilaful aula itu bertentangan dengan yang lebih utama, dan yang keenam adalah mubah. Ini biasanya kita kan cuma menyebutkan 5, tapi di sini disebutkan 6. Kalau biasanya kita kan apa? Wajib, sunnah, ya, haram, makruh, dan boleh, jaiz, ibahah. Tapi di sini ada tambahan satu lagi, khilaful aula. Khilaful aula itu ya bertentangan dengan yang lebih utama. Ya, berarti utamanya begini, ini bertentangan dengan lebih utama, bukan haram. Ya, bukan haram. Fa kullu man jaza, ya, setiap sesuatu yang sesuai li aslin, pada dasar, dengan dasar suatu hukum, biwajhin sahihin wadihin, ya, dengan satu segi yang benar dan jelas, la bu'da fihi, tidak ada perbedaan yang jauh dengannya, ulhiqa bihi, maka bisa diikutkan dengan kaidah tersebut. Wa ma la fa huwa bid'ah, yang tidak sesuai dengan kaidahnya maka itu adalah bid'ah. Nanti kita akan tahu. Wa ala hadzal mizan, dan dengan pertimbangan ini, jara katsirun minal muhaqqiqin, banyak sekali para ulama muhaqqiqin yang menerapkannya. Wa i'tabaraha, dan dianggap sebagai timbangan yang benar, min haitsul lughah, dari segi bahasa, ditakribi, untuk mendekatkan. Wallahu a'lam. Ya. Jadi itu dilihat timbangannya. Kalau sesuatu itu yang menjadikan seseorang itu mengerti dasar-dasar agama, bid'ah, tapi itu bid'ah yang wajib. Ya, bid'ah yang wajib. Seperti tentang apa? Kaidah-kaidah dalam masalah ilmu kalam. Dulu kan tidak ada. Pada masa Rasulullah tidak ada yang namanya ilmu kalam. Ya, enggak ada. Bahwa Rasulullah kemudian mengatakan kepada para sahabatnya bahwa inilah yang dikatakan ilmu kalam, enggak ada. Ilmu kalam itu baru muncul setelah abad ketiga Hijriah, berarti setelah ulama salaf. Nah, dalil-dalil dalam ilmu kalam untuk membantah golongan-golongan yang sesat dikumpulkan oleh para ulama. Mempelajari dalil-dalil ini termasuk apa? Bid'ah. Tapi bid'ah yang apa, kata para ulama? Bid'ah yang wajibah. Bid'ah yang wajib. Kenapa? Karena kita bisa mengetahui mana yang benar, mana yang salah. Yang kita hafal dalil-dalilnya saja. Allah ada tanpa tempat. Dalilnya apa? Ya, laisa kamitslihi syai'. Kana Allah wa lam yakun syai'un ghairuhu. Atau perkataan para sahabat, ya, disebutkan semuanya. Al-Qur'annya disebutkan, hadisnya disebutkan, perkataan para sahabatnya disebutkan. Dihafal. Nah, ini kan apa? Bid'ah. Tidak ada pada masa Rasulullah. Tidak ada pada masa sahabat menghafal dalil-dalil seperti ini. Tapi apa? Karena itu untuk sesuatu yang doruri, yang wajib, maka apa? Hukumnya juga wajib. Bid'ah wajibah. Ya, bid'ah yang wajib. Ya. Ada juga kemudian hal-hal yang sunnah, ditimbang juga. Ya, hal-hal yang sunnah itu. Ziarah kubur masuk sunnah. Ziarah wali masuk sunnah. Ya.
Kenapa? Karena diajarkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Apa yang ada dibaca ketika ziarah kubur dari bacaan-bacaan kita itu tidak ada pada masa Rasulullah. Tidak ada kan? Baca tahlil, baca yasin, urutan-urutannya itu nggak ada. Baca istighfar, ya, kemudian baca sholawat, itu nggak ada. Baca al-ikhlas 3 kali, baca al-falaq, baca an-nas, itu nggak ada. Urutan-urutan seperti itu nggak ada. Tapi karena masuk dalam kaidah sunnah, Rasulullah mengajarkan secara terpisah bacaan-bacaan itu, maka dikatakan bid'ah dan apa? Masuk dalam sesuatu yang sunnah, bid'ah mandubah, bid'ah yang sunnah. Nah, jadi para ulama mengatakan lihat kaidah-kaidah wajib, sunnah, mubah, haram, ya, kemudian apa? Makruh dan khilaful aula. Kalau masuk dalam kaidah-kaidah seperti itu, maka masuk dalam apa? Bid'ah wajibah, bid'ah mandubah, bid'ah yang jaiz dan yang lainnya. Jadi ini timbangannya. Berarti para ulama ahlus sunnah itu mengajarkan kita apa? Jeli. Mengajarkan kita untuk pinter. Ya. Kalau orang-orang yang mengharamkan mengatakan bid'ah itu sesat, berarti kan pokoknya ada sesuatu yang baru sesat, dolalah, gitu aja kan? Itu kan nggak pinter namanya kan? Artinya hanya melihat pokoknya baru dolalah. Kalau kita yang ahlus sunnah kan tidak, sesuatu yang baru itu ditimbang dulu. Sampai kemudian di sini disebutkan ada 3 timbangan. Nah, berarti apa? Menjadikan kita itu kalau kita ikut ahlus sunnah wal jamaah cerdas. Ya, Rasulullah SAW mengajarkan kita untuk berpikir. Mungkin saya pernah menyampaikan ketika ada seorang laki-laki mengeluhkan perihal anaknya. Anaknya hitam, dianya sendiri putih, ibunya putih, ya istrinya putih. Tapi kok anaknya kok hitam? Nah, kalau seandainya Rasulullah menjawab, ya sudah itu takdir Allah, selesai kan? Ya kan? Selesai. Orang mengatakan semuanya Allah yang menakdirkan, benar kan? Selesai. Tapi Rasulullah mengajak orang ini untuk apa? Sadar dan berpikir. Apa kata beliau? Kamu punya onta enggak? Iya punya onta wahai Rasulullah. Apa warna onta kamu? Kebanyakan onta saya warnanya merah, ya, agak kemerah-merahan. Ada enggak di antara onta kamu yang warnanya abu-abu? Dia kemudian ingat-ingat, ada. Nah, dari mana warna abu-abu itu? Onta-onta kamu rata-rata merah. Nah, kemudian Rasulullah mengatakan bisa jadi di antara ya silsilah nenek moyangnya onta itu ada yang warnanya abu-abu. Ya, sehingga kemudian onta kamu yang sekarang yang baru lahir ada yang abu-abu. Padahal kebanyakan ontanya merah. Nah, sama dengan anak kamu. Bisa jadi kemudian nenek moyang kamu itu kakek atau di atasnya kakek ada yang warnanya hitam. Sehingga apa? Gennya itu kan kemudian apa menular ke anaknya atau ke cucunya atau ke cicitnya gitu kan, bisa jadi. Nah ini kan diajarkan kita untuk apa? Berpikir, tidak langsung mengatakan oh ya memang begitu, tidak. Ya, jadi kalau kita ikut ahlus sunnah wal jamaah berarti kita diajarkan untuk apa? Cerdas berpikir. Masalah bid'ah itu sungguh luar biasa. Para ulama kemudian menjelaskannya, pertimbangannya bagaimana, maka hukum bid'ahnya begini dan begitu, itu apa? Berpikirnya luar biasa mereka. Ya. Karena itulah kalau kita ahlus sunnah wal jamaah, insya Allah kita akan selamat. Ya. Jadi ini yang disampaikan oleh Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari di dalam kitabnya Risalah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Insya Allah ya masih ada beberapa pembahasan lagi ya tentang masalah bid'ah ini akan kita lanjutkan pada pembahasan berikutnya insya Allah. Demikian, mungkin di antara jemaah ada yang mau bertanya, silakan.
Bagaimana? Ya, termasuk bid'ah yang sesat itu adalah bid'ah dalam masalah akidah. Ya. Bid'ah dalam masalah akidah itu masuk dalam kaidah bid'ah haram. Bid'ah yang sesat, bid'ah yang diharamkan. Ya, dulu tidak ada ya orang-orang yang mengatakan bahwa yang menjalankan selain hukum Islam pasti kafir. Nah, itu kan muncul bid'ah yang seperti itu dari kaum Khawarij. Ya, ketika terjadi peperangan antara Sayyidina Ali dan Muawiyah, kemudian mereka berdamai ya, dengan mengutus juru damai, maka kemudian muncul kelompok ketiga, bukan pengikut Sayyidina Ali, bukan pengikut Muawiyah, dinamakan kelompok Khawarij. Mereka mengatakan tidak ada di dalam Islam, tidak ada di dalam Al-Quran harus dikirim juru damai, kata mereka begitu. Pokoknya yang benar-benar, yang salah-salah. Nah, jadi mereka keluar dengan mengatakan yang tidak menjalankan hukum Islam maka kafir. Ini bid'ah, keyakinan yang bid'ah dimunculkan oleh kaum Khawarij. Ya, kaum Khawarij. Bid'ah dalam akidah, bid'ah yang haram, bahkan bisa menyebabkan kekufuran. Nah, bid'ahnya kaum Qadariyah. Kaum Qadariyah mengatakan bahwa segala perbuatan manusia itu adalah ciptaan manusia sendiri. Tidak ada kaitannya dengan kehendak Allah dan ciptaan Allah. Allah, kata mereka, hanya menciptakan manusianya. Kemudian manusia yang berkreasi dengan perbuatannya sendiri. Ini bid'ah. Bid'ah yang sesat. Ya, bid'ah dalam masalah akidah. Ya, makanya kata para ulama, ini termasuk bagian bid'ah yang haram. Atau yang belakangan sekarang ini bid'ahnya kaum Hizbut Tahrir, kelompok Hizbut Tahrir, bahwa yang tidak mau berbaiat maka mati jahiliyah. Mati jahiliyah itu sama dengan matinya seperti orang-orang jahiliyah dulu. Berdosa besar kita berarti kan kalau nggak baiat khalifah. Ya, maka apa? Itu bid'ah. Tidak ada pada masa Rasulullah dengan mengatakan demikian. Ya, harus ikut kelompoknya dia, berbaiat dengan kelompoknya dia. Nggak ada. Bid'ah dalam masalah akidah. Nah, kemudian seperti bid'ahnya kaum Wahabi. Wahabi itu kan bid'ahnya luar biasa banyak mereka dalam masalah akidah. Pembagian tauhid menjadi 3 itu adalah bid'ah yang paling jelas yang mereka adakan. Kenapa? Karena tidak ada Rasulullah mengatakan tauhid jadi terbagi 3. Para sahabat tidak ada yang mengatakan tauhid terbagi menjadi 3. Ulama salaf tidak ada yang mengatakan tauhid terbagi menjadi 3. Tahu nggak tauhid yang dibagi 3 oleh mereka itu? Tauhid uluhiyah, tauhid rububiyah, tauhid asma wa sifat. Jadi kalau kata mereka, orang itu dikatakan sempurna imannya kalau sudah bertauhid 3 ini. Uluhiyah, rububiyah, asma wa sifat. Pernah enggak kita mendengar istilah seperti itu dulu ketika kita ngaji kepada guru-guru kita? Enggak ada. Guru-guru kita mengajarkan ya tauhid ya satu. Ya, ajaran tauhid adalah mengesahkan Allah. Sudah. Kita mengatakan Allah Tuhan kita sama dengan kita mengatakan Allah pencipta kita, sama. Ilahun Tuhan, Rabbun pencipta, sama saja, tidak ada bedanya. Kalau mereka enggak, harus diyakini Allah sebagai Tuhan, itu kata mereka berbeda dengan Allah sebagai pencipta. Kalau hanya meyakini Allah sebagai Tuhan dan tidak meyakini Allah sebagai pencipta, ya, maka tidak bertauhid yang lengkap. Atau sebaliknya, dia yakini Allah pencipta saja, ya, kemudian tidak dijadikan sebagai Tuhan, maka apa? Itu juga tidak bertauhid secara sempurna. Ya. Jadi mereka ingin apa? Membeda-bedakan. Padahal kalau kita meyakini Allah Tuhan, Allah pencipta sama saja. Ya. Kita menyembah Allah berarti menyembah pencipta kita, sama saja, tidak dibedakan. Mereka harus dibedakan. Berarti kata mereka orang yang bertawasul katanya tidak menyembah Allah katanya. Kalau kita tawasul tidak menyembah Allah. Ya. Maka orang bertawasul kata mereka tidak sempurna imannya. Ya. Kenapa kata mereka tidak menyembah Allah? Itu menyekutukan Allah katanya. Tidak benar. Ya. Jadi tidak ada. Itu bid'ah yang paling nyata. Pembagian tauhid menjadi 3. Ya. Ini bid'ahnya kaum Wahabi.
bid'ah apa? Muharramah, bid'ah dolalah. Ya, bahkan bisa menyesatkan itu. Dan itu yang kemudian diajarkan di kurikulum sekolah-sekolah anak-anak kita. Pembagian tauhid menjadi 3. Ini harus diwaspadai. Ya, kalau kita yang orang tuanya nggak paham, bagaimana mau menjelaskan? Ya, apalagi kemudian anak-anak kita belajar dijelaskan di sekolahannya oleh guru-gurunya. Kadang anak-anak kita kan lebih dengar apa kata gurunya ketimbang kata orang tuanya. Enggak, guru saya ngomongnya begini gitu kan. Nah, kalau kita nggak pandai-pandai menjelaskan tentang akidah, ya kalah kita sama anak-anak kita. Ya, dan itu sudah masuk dalam kurikulum di sekolah-sekolah anak-anak kita. Makanya harus pandai kita mengajarkan akidah yang benar. Nah, ini bid'ah dolalah, bid'ah yang sesat, bid'ah dalam masalah akidah. Ya, akidah kita, akidah yang diajarkan para ulama-ulama kita, akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Penyampaiannya sangat lucu sekali dan saya selalu muter itu pagi. Iya. Kemudian satu lagi tentang kelompok yang satunya lagi, dia wanti-wanti kayaknya kalau saya pernah juga menggunakan itu harus ke saya belajarnya, tidak boleh ke sana ke sini. Satu guru dalam saya pengennya ada wawasan yang lain. Iya. Yang disebutkan 3 macam tauhid itu. Iya, tauhid. Itu katanya benar. Katanya begitu. Iya, dia yang menyampaikan itu. Iya, kata dia benar. Jadi kalau saya salah ya, itu yang jelas saya pernah dengarkan di YouTube setelah. Iya. Kalau ada orang yang mengatakan seperti itu, siapapun dia, dengan berlabel buya, doktor, ya, syekh, fulan, maka tanyakan kepada dia, ada nggak Rasulullah membagi tauhid menjadi 3? Ada nggak para sahabat membagi tauhid menjadi 3? Ada nggak ulama salaf kurun yang pertama, kedua, ketiga yang membagi tauhid menjadi 3? Kalau tidak ada, berarti apa yang kamu katakan itu adalah bid'ah, ya kan? Maka timbangannya apa? Syara. Ya, timbangannya sesuai dengan apa? Syara. Nah, kenapa kalian membagi tauhid menjadi 3 dan tidak dikatakan beriman kecuali dengan 3 tauhid ini? Ada nggak Rasulullah ya mengajak orang beriman dengan mengatakan kamu tidak akan beriman kecuali bertauhid dengan 3 tauhid ini? Ada nggak pernah kita mendengarkan hadisnya begitu? Yang kita dengarkan di dalam hadis itu adalah umirtu an uqatilan nas hatta yashhadu an la ilaha illallah wa anni rasulullah. Kata Rasulullah apa? Saya diperintahkan untuk memerangi seseorang sampai dia mau apa? Mengucapkan la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Berarti mengucapkan 2 kalimat syahadat. Kalau orang mau masuk Islam cukup mengatakan 2 kalimat syahadat. Di dalam 2 kalimat syahadat itu apa? La ilaha illallah, pengakuan Allah sebagai ilah, sebagai Tuhan. Itu sudah cukup. Mengakui Allah sebagai Tuhan itu sudah cukup. Berarti dia mengakui Allah sebagai pencipta juga. Tidak kemudian harus la ilaha illallah, kemudian harus meyakini asma wa sifat, kemudian harus meyakini Allah sebagai pencipta. Tidak, itu sudah cukup. Rasulullah jika ada orang yang mau masuk Islam cukup mengucapkan apa? 2 kalimat syahadat. Bagi mereka tidak sempurna Islam dan iman seseorang kecuali dengan apa? 3 tauhid itu. Ya, berarti ini apa? Bid'ah, bid'ah dolalah. Ya. Jadi tidak ada. Tanyakan saja dasarnya mana?
hadisnya. Kalau Al-Qur'annya pasti nggak ada. Hadisnya mana? Ya. Kemudian perkataan para sahabat, ada nggak yang membagi tauhid menjadi 3? Ada nggak para ulama salaf yang membagi tauhid menjadi 3? Ada nggak? Nggak ada. Mau dibuka dari depan ke belakang Sahih Bukhari nggak ada. Mau dicari di dalam kitab-kitab para ulama nggak ada. Itu bid'ah yang paling jelas yang dilakukan oleh orang-orang Wahabi. Ya, mereka katanya berantas bid'ah, tapi mereka sendiri melakukan bid'ah dalam masalah akidah yang tidak pernah dilakukan oleh ulama-ulama sebelumnya. Siapapun dia, ya, orangnya yang mengatakan demikian. Ya. Paham ini ya? Tidak ada. Nah, itu namanya bid'ah. Kemudian yang kedua, tidak bisa orang itu kemudian mengklaim bahwa kebenaran hanya pada dia saja. Al-Imam Malik rahimahullah mengatakan, kullu ahadin minna yu'khadhu min qawlihi wa yutrak ghairu Rasulillah. Setiap dari kita itu diambil perkataannya dan ditinggalkan kecuali Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karenanya kemudian orang itu tidak bisa mengklaim kebenaran hanya pada dia. Kenapa? Karena kita bukan Rasul, kita bukan Nabi, sehingga kita tidak maksum. Siapapun dia, seterkenal orang itu, ya, di YouTube viral sekali, followernya ribuan, setiap kali dia menyampaikan sesuatu ribuan, maka orang ini pasti memungkinkan salah. Sudah, siapapun dia, ya. Karenanya kemudian tidak bisa satu kitab kuning itu dijadikan, wah, kitab kuning pasti benar. Enggak ada. Ya, memungkinkan untuk dikritik sampai Sahih Bukhari. Apa yang tidak siapa yang tidak tahu tentang Sahih Bukhari? Sahih Bukhari itu juga ada yang mengkritiknya. Beberapa hadis dikritik oleh para ulama-ulama hadis. Sahih Muslim lebih banyak kritikannya. Kalau Sahih Bukhari sedikit. Sahih Muslim lebih banyak. Padahal Sahih Bukhari, Sahih Muslim yang disepakati oleh para ulama as-sahhul kutub fil hadis. Ya, paling benarnya kitab dalam bidang apa? Hadis. Itu saja masih dikoreksi oleh para ulama. Bagaimana dengan kitab-kitab yang lainnya? Kitab yang kita baca sekarang memungkinkan orang akan mengkritiknya. Oh, ini kurang bagus ibarat-ibaratnya, kurang tepat. Nah, bisa saja. Ya, makanya tidak bisa kemudian orang fanatik hanya kepada seorang guru. Tapi biasanya jika itu kita mengikuti satu thariqat. Biasanya seorang mursyid thariqah itu akan mengarahkan murid-muridnya untuk apa? Tidak menoleh ke kanan dan ke kiri dulu. Biar apa? Anak ini fokus, murid ini fokus pada ajaran gurunya. Biasanya begitu. Dan itu kalau sudah masuk dalam masalah thariqat ya, beda. Ya, karena kalau kemudian dia tidak mau mendengarkan petua-petua gurunya, ya bisa jadi kemudian nggak jadi murid yang lurus. Itu dalam masalah thariqat. Ya, tapi tetap si guru ini, meskipun beliau mengatakan demikian, tidak berarti semua petuahnya pasti benar. Tidak, dia memungkinkan salah. Cuma ada guru-guru yang seperti itu, yang ingin mendidik anak didiknya itu dengan pendidikan yang lurus sesuai dengan apa yang pernah dia alami. Makanya kemudian bai'at thariqat itu kan begitu. Qadiriyah, Rifaiyah, Naqsyabandiyah, itu kan karena beliau-beliau ya pendiri thariqat dan mursyid thariqat punya pengalaman pribadi. Pengalaman pribadi itu ingin ditularkan kepada anak didiknya, murid-muridnya. Begini kamu, jangan begini, begininya harusnya, lakukan ini. Dengerin saya baik-baik, jangan yang lainnya. Sudah, gitu kan? Nah, itu dalam masalah thariqat. Ya, dalam masalah thariqat, kita pun ketika mendengarkan seperti itu bisa juga kita bertanya-tanya kepada diri kita ataupun kepada orang lain, benar enggak? Ya. Nah, kalau kemudian mursyid thariqah yang benar, ya, yang benar-benar beliau adalah seorang mursyid, insya Allah apa yang beliau lakukan dan apa yang beliau arahkan adalah sesuatu yang benar. Tapi kaidahnya ya, siapapun kita selain Rasulullah, selain Nabi, maka memungkinkan apa? Salah.
setinggi apapun ilmunya. Ya, setinggi apapun ilmunya, memungkinkan salah. Makanya kemudian kita tidak boleh hanya fanatik buta harus kepada guru itu, tidak. Ya, saya kira itu. Ya, saya kira apa yang kita pelajari di pagi hari ini menjadi bekal ilmu kita, ya, dan mudah-mudahan kita bisa membedakan mana itu sunnah, mana itu bid'ah, ya, dan kemudian kita juga bisa menjelaskan kepada orang-orang di sekitar kita. Ya, kita tutup ya dengan doa. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalalika al-karim wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad bil qulubi wa dawaiha wa 'afiyatil abdani wa shifaiha wa bil aswari wa riyaiha. Allahumma rabbana zalamna anfusana wa lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Allahumma waffiqna lima tuhibbu wa tarda. Allahumma waffiqna fi nusrati aqidati ahli sunnah wal jamaah. Allahumma thabbitna ala aqidati rasulika Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma ahsin khitamana. Allahumma ahsin khitamana. Allahumma ahsin khitamana. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Subhanaka rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanallah wa bihamdihi asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.